Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori lokasi hoteling. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori lokasi dari Kristallers, kemudian ada Weber, dan juga ada Fontunen. Nah, dalam teori lokasi hoteling ini, apa yang menjadi pembahasan dan apa yang akan menjadi ciri khas dari teori lokasi hoteling? Nah, teori lokasi hoteling itu menerangkan tentang persamaan jenis kegiatan ekonomi yang saling berdekatan dengan daya saing yang sehat. Teori ini dapat dicontohkan dengan posisi lokasi minimarket pada saat ini. Minimarket yang menjamur dan berposisi saling berdekatan bukanlah hal awam yang dapat kita lihat pada sebuah kota. Jadi, teori hoteling ini adalah strategi dua industri yang bersaing, baik dari segi lokasi maupun harga produknya, yang tujuannya adalah untuk memaksimalisasi laba pasar. Kemudian tujuan analisis wilayah pasar modal hoteling itu menganalisis strategi lokasi dua industri yang bersaing untuk memperebutkan suatu wilayah pasar. Jadi, menurut hoteling sendiri, elastisitas permintaan akan mendorong difusi industri. Teori hoteling sendiri itu disampaikan pertama kalinya oleh Harold Hotelling yang merupakan ahli di bidang statistika pada sebuah jurnal berjudul Stability in Competition pada majalah Economic Journal di tahun 1929. Teori ini secara garis besar memperlihatkan pengaruh lokasi produsen terhadap kemampuan meraih laba dan konsumen. Teori ini muncul dari kelemahan teorinya Weber yang bersifat homogen, menganggap jarak dan bahan sama sehingga membentuk segitiga sempurna, tidak memperhitungkan biaya secara keseluruhan. Nah, makanya si Harold Hotelling kemudian memunculkan sebuah teori baru yang intinya dia menyempurnakan dari teori Weber. Kekuatan monopoli keuangan pada teori hoteling ini, yang pertama, lokasi memberikan kekuatan bagi perusahaan untuk melakukan monopoli pada wilayah di sekitarnya. Itu menurut Palander tahun 1935. Kemudian, semakin efisien perusahaan, ongkos produksi, dan ongkos transport, maka semakin luas wilayah pasarnya, atau di dalam kurung itu disebut juga monopolistik. Selanjutnya, harga total untuk konsumen atau delivered price. Konsumen lebih cenderung melakukan transaksi perdagangan dengan produsen apabila jarak lokasi konsumen dan produsen yang bersangkutan itu saling berdekatan. Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam teori ini adalah yang pertama, konsumen tersebar secara merata di sepanjang areal pasar. Kedua, harga jual produk adalah sama untuk setiap produsen. Kemudian yang ketiga, tarif biaya produk per satuan unit dan jarak adalah tetap. Tingkat kualifikasi penjual dan pembeli adalah sebanding. Selanjutnya, setiap produsen mampu melayani segenap kebutuhan pasar. Sumber biaya yang timbul tergantung pada situasi lokasi. Kemudian, perbedaan laba dan rugi bagi perusahaan hanya didasarkan pada letak lokasi sumber material atau lokasi pemasok bahan mentah. Kemudian, tidak ada kemampuan penjual untuk melakukan diferensiasi tingkat harga di pasar kecuali hanya faktor transportasi. Selanjutnya, setiap perusahaan mempunyai kebebasan penuh untuk beroperasi di pasar tanpa dikenakan beban biaya. Lokasi pemilihan itu menurut teori hoteling terbagi atas dua jenis kondisi. Artinya di sini kenapa orang yang akan menempatkan lokasi usahanya itu berdasarkan dari teorinya hoteling itu ada dua kondisinya. Yang pertama adalah locational interdependence. Jadi locational interdependence pada kondisi inelastic demand. Nah, industri A pertama kali memasuki market, kemudian industri B juga berkompetisi dengan A.
Jika keduanya berlokasi di tengah, maka market area terbagi sama dari kedua industri. Jika B berpindah ke kanan, maka harga di kanan itu lebih rendah dibandingkan dengan harga di tengah. Jika demand-nya inelastik atau membeli produk pada harga berapapun, maka B tidak mendapat keuntungan dari perubahan lokasi ini. Itu untuk locational interdependence. Ini adalah gambaran dari penjelasan tentang locational interdependence pada kondisi inelastic demand. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat awalnya industri A ada masuk ke market, kemudian ada industri B, itu dia berkompetisi dengan industri A. Kemudian jika keduanya berlokasi di tengah, maka market area itu terbagi sama dari kedua industri. Itu dilihat dari gambar A yang ada di sebelah kiri. Kemudian jika keduanya berlokasi yang B itu pindah ke kanan, jadi ketika lokasi B berpindah ke kanan, harga di kanan itu lebih rendah dibandingkan dengan harga yang di tengah. Jika demand-nya inelastic, artinya di sini si pembeli ini akan membeli berapa saja produk yang akan dijual harganya, maka B tidak akan mendapatkan keuntungan dari perubahan lokasi ini karena si pembeli tidak peduli dengan harga berapapun yang akan dibelinya. Nah, jadi ini contoh pada kondisi inelastic demand. Kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu interdependence location atau demands dalam kondisi elastik. Nah, artinya di sini si pembeli dia membeli itu tergantung dari harga. Jadi itu disebut dengan kondisi elastik. Jadi pada gambar ini terlihat industri A dan B itu melakukan perpindahan lokasi sehingga berhenti pada titik A dan B, yang dimana kedua industri tersebut tidak dapat melakukan perpindahan lokasi lagi. Kenapa? Karena kondisi pembelinya itu akan mengikuti harga, yang mana harga yang akan dibeli pasti adalah harga terendah gitu. Jadi intinya di sini si A dan B ini memang harus selalu berdekatan dan tidak terlalu jauh jika ingin mendapatkan konsumennya yang harganya yang melihat dari harga gitu. Nah, jadi intinya di sini dalam kondisi elastik ini si demand-nya atau si pembeli, kondisi di mana industri A dan B melakukan perpindahan lokasi sehingga berhenti pada titik A, dan B, yang dimana kedua industri tersebut tidak dapat melakukan perpindahan lokasi lagi. Ini contoh dari independence location berdasarkan demand dalam kondisi yang elastik. Nah, ini beberapa contoh dari penerapan teori hoteling dari beberapa kasus. Bisa seperti penerapan atau penempatan minimarket ya. Ini yang Indomart dengan Alfamart misalnya seperti itu. Kemudian juga ada penempatan teori hoteling dalam penempatan lokasi hotel yang mana berdekatan seperti gambar di sebelah kanan ini. Kemudian ada restoran juga, makanan cepat saji, kemudian ada toko handphone, toko elektronik. Nah, itu di kota-kota besar kita sering lihat seperti itu. Bahkan lokasi bimbel itu juga seperti itu ya, berdekatan. Nah, jadi kalian sebenarnya juga bisa lihat dari sehari-hari ya di lingkungan kita, di wilayah perkotaan khususnya, itu pasti lokasi tertentu dia saling berdekatan jaraknya gitu. Nah, itu untuk kenapa? Karena memang pasar yang dituju itu adalah
artinya demand-nya itu mereka menuju pasar yang sama gitu. Jadi kayak Indomart dan Alfamart itu kenapa dia selalu berdekatan, karena memang yang mereka tuju itu konsumennya ada di sana, dan itu nanti juga akan mempengaruhi si konsumen berbelanja, tapi mereka memiliki harga yang sama, persaingannya sempurna. Nah, itu istilahnya di sini. Sama juga dengan hotel ya, misalnya kenapa di wilayah perkotaan itu hotelnya dekat-dekat gitu ya. Kenapa? Karena memang pasarnya di sana. Jadi orang-orang yang akan datang pasti akan mencari hotel pada lokasi tersebut. Makanya di beberapa wilayah itu banyak sekali ya, di wilayah perkotaan itu banyak sekali hotel-hotel atau tempat makan misalnya, atau restoran cepat saji. Kita bisa contoh aja kalau restoran cepat saji itu kayak McD sampingan sama Pizza Hut gitu misalnya. Nah, jadi itu contoh-contoh yang memang dikaitkan dengan pasar, karena pasarnya memang ada di sana. Nah, itu yang contoh dari penerapan teori hoteling ini. Nah, penjelasannya di sini untuk penempatan minimarket. Minimarket itu adalah perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir, di mana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Jadi menurut Henry, pengertian minimarket itu adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern, yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Tata letak minimarket itu dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja. Kadang-kadang suasana yang nyaman, bersih dan segar lebih diutamakan daripada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari si minimarket tersebut. Kemudian menurut Cox dan Brittain, lokasi toko itu harus dipilih agar dapat mencerminkan kebutuhan kelompok pelanggan yang telah didefinisikan sebelumnya. Keputusan lokasi sangatlah kompleks. Biaya bisa sangat tinggi, hanya sedikit fleksibilitas sesaat lokasi setelah dipilih. Dan atribut-atribut lokasi mempunyai dampak yang besar terhadap strategi, sehingga lokasi retail yang tepat merupakan faktor penentu bagi keberhasilan retailnya. Pemilihan lokasi itu memerlukan pengambilan keputusan yang panjang, karena dalam pemilihan lokasi terdapat banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan dari lokasi minimarket tersebut. Kemudian kriteria yang harus dipertimbangkan, yang pertama adalah ukuran dan ciri-ciri populasi, kemudian persaingan, kemudian akses transportasi, ketersediaan parkir, lingkungan di sekitar toko, biaya properti, dan lama perjanjian. Jadi tentunya yang paling utama itu adalah ukuran dan ciri-ciri populasi yang ada di lokasi tersebut. Nah, itu yang sangat penting sekali sebagai demands atau si pembeli, seperti apa ciri-ciri populasinya, berapa ukurannya, dan kemudian seperti apa persaingan yang terjadi di situ, dan akses transportasinya seperti apa. Nah, ini yang sangat penting sekali diperhatikan oleh setiap orang yang ingin memiliki usaha tertentu. Selanjutnya, hal yang membuat suatu lokasi memiliki daya tarik secara spesifik itu adalah akses ya. Aksesibilitas juga sangat penting sekali. Aksesibilitas suatu lokasi itu adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Nah, kita bisa sebutkan beberapa lokasi minimarket atau tempat perbelanjaan yang membuat Anda tidak jadi masuk atau berbelanja dikarenakan masalah aksesibilitas. Kalau saya sendiri misalnya, saya mau belanja sesuatu yang tokonya itu dekat dengan lampu merah. Nah, saya nggak akan mau berhenti di situ karena memang aksesnya untuk datang ke situ tuh agak susah gitu, karena kadang-kadang akan menimbulkan kemacetan. Kita contohkan saja lampu merah di simpang tinju ya.
di jalan Gajah Mada itu di Simpang Tinju. Nah itu kan ada lokasi kebab Zara, nah itu salah satunya di samping sebelah kiri, kemudian di toko sebelah kanannya juga ada toko. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mau berhenti di sana karena aksesnya agak susah gitu. Jadi kalau apalagi orang yang pakai mobil ya, itu akan sulit untuk berhenti di situ, kecuali mungkin pakai motor. Itu bisa kita berhenti di situ. Cuman itu salah satu hal yang sangat mempengaruhi suatu lokasi. Daya tarik orang untuk datang ke situ tuh pasti akan pikir dulu untuk datang ke sana, tiba-tiba macet atau kita sebagai si penyebab kemacetan, dan itu nggak nyaman. Nah itu yang membuat salah satu hal yang sangat penting dalam daya tarik memilih lokasi. Jadi untuk menganalisis tentang aksesibilitas ini ada dua analisisnya ya, ada analisis makro dan ada analisis mikro. Nah untuk analisis makro itu mengukur aksesibilitas lokasi pada tingkat makrorite secara bersamaan, mengevaluasi beberapa faktor seperti pola jalan, kemudian ada kondisi jalan dan hambatannya. Kemudian analisis mikro, ini analisisnya berkonsentrasi pada masalah-masalah pada sekitar lokasi, seperti visibilitas, arus lalu lintas, parkir, kemudian ada keramaian dan jalan masuk atau jalan keluar. Atribut utama dari dimensi lokasi yang pertama itu adalah waktu tempuh, perjalanan menuju tempat berbelanja, kemudian kelancaran arus lalu lintas, kemudian banyaknya sarana transportasi yang menunjang, serta lingkungan sekitar yang aman. Nah, ini yang paling utama sekali dalam lokasi penempatan suatu usaha tertentu. Nah, ini adalah contoh kasus ya, contoh kasus yang saya ambil dari sebuah tulisan teori lokasi pada minimarket di flyover Korpri. Jadi Indomart dan Alfamart adalah minimarket dengan konsep franchise. Ini kehadirannya dapat ditemui pada setiap sudut kota di Indonesia, kecuali di Sumatera Barat nggak ada ya. Seperti halnya pada flyover Kopri Sukarami, perkembangan sebuah minimarket di suatu wilayah akan menjadi sebuah tarikan bagi minimarket yang lain untuk memiliki pasar di lokasi yang berdampingan. Menariknya, keduanya seakan ingin saling mengungguli satu sama lain dengan membuka gerai-gerai yang saling berdekatan. Jika dalam bisnis, semakin jauh kompetitor, maka diharapkan akan membuka peluang yang lebih besar untuk mengeruk keuntungan dan mendapat pasar yang lebih luas karena minimnya persaingan. Agaknya hal itu tidak berlaku pada kedua minimarket terbesar di Indonesia. Keduanya bahu-membahu saling mengikuti jejak pesaingnya saat membuka gerai baru dengan turut membuka gerai di wilayah yang sama, yang berjarak sangat dekat, bahkan sering kali bersebelahan atau berhadapan. Ini gambaran umumnya ya, yang ada di wilayah Korpri. Pada dasarnya, Alfamart dan Indomart merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan bahan kebutuhan sehari-hari penduduk, sehingga secara umum Alfamart dengan Indomart itu mengikuti kecenderungan kepadatan permukiman. Pemilihan lokasi pembangunan toko swalayan secara umum dekat dengan permukiman, aksesibilitas atau jalan, dan mudah dijangkau. Apalagi saat ini di daerah Kopi itu terdapat beberapa pusat pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, dan sarjana. Jadi berdasarkan kondisi seperti itu, analisis lokasi Alfamart dan Indomart. Jadi yang pertama, lokasi itu mendekati pasar. Nah, intinya seperti itu. Strategi pemilihan lokasi pada kedua toko ini adalah dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk. Sehingga penempatan toko ini mempertimbangkan jangkauan masyarakat untuk mengakses dan banyaknya penduduk yang berada pada zona-zona pasar. Kedua, lokasi yang mudah dijangkau atau aksesibel. Sistem pemasaran itu lebih mementingkan pasar daripada bahan baku. Penempatan lokasi yang mudah dijangkau menjadi pertimbangan yang utama. Kedua toko tersebut menempatkan lokasi yang relatif sama. Contohnya adalah pada jalur 2 Korpri yang terdapat toko Alfamart dan Indomart yang saling berdekatan dalam jarak kurang dari 1 km. Kemudian yang ketiga, lokasi pesaing tidak begitu berpengaruh. Maksudnya adalah lokasi yang saling berdekatan dengan manajemen dan kepemilikan yang berbeda tentu secara normal akan menimbulkan persaingan. Namun pada kenyataannya,
Persaingan tersebut tetap terjadi secara sehat dan normal dan tidak berpengaruh signifikan pada skala pelayanan maupun target pasar masing-masing toko. Nah, jadi berdasarkan studi kasus yang terlihat dari Alfamart dan Indomart tadi, kita bisa melihat studi kasus di wilayah-wilayah kita sendiri tentang penerapan teori hoteling. Ini sangat banyak sekali. Di dalam kompleks perumahan juga seperti itu. Ada yang jualan bahan makanan di depannya, kemudian jarak 2 rumah ada lagi di sampingnya gitu. Atau kalau pada kondisi sekarang kita bisa lihat seperti orang yang laundry ya, laundry itu juga hanya jarak beberapa meter sudah ada laundry lagi gitu. Nah, itu coba kita lakukan analisisnya dengan cara kalian mencari sebuah artikel atau studi kasus di wilayah saudara tentang penerapan teori hoteling. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang teori hoteling ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti, dan jika ada pertanyaan kita nanti bisa diskusikan bersama. Tapi untuk tugas, coba kalian cari sebuah studi kasus di wilayah saudara tentang penerapan teori hoteling. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.